Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Rosana SS MIKOM AMIPR CPS selaku dosen mata kuliah Public Speaking and Presentation serta rekan-rekan mahasiswa komunikasi PJJ S1 Universitas Silver Asia yang kami banggakan. Puji serta syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti kegiatan seminar ilmiah pada hari ini dalam keadaan sehat serta penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyelenggarakan seminar dengan tema strategi meningkatkan kepercayaan diri dalam public speaking and presentation. Kelompok kami mengangkat tema ini karena kelompok kami percaya bahwa rasa kepercayaan diri merupakan fondasi utama dalam berbicara di depan umum atau publik. Banyak orang memiliki kemampuan, tetapi gagal dalam memaksimalkan kemampuannya tersebut. Biasanya karena rasa gugup, takut salah, overthinking, dan materi yang kurang matang. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pertama ada pembukaan, kedua pemaparan materi oleh narasumber, ketiga sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian yang keempat penutup. Untuk memandu jalannya diskusi, telah hadir moderator yang akan memimpin sesi seminar pada kali ini. Kepada Saudari Fitrah Putri Ramadhani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Putri Ramadhani sebagai moderator yang akan memandu kegiatan seminar pada hari ini. Kehadiran saya pada seminar hari ini merupakan suatu kehormatan karena saya dapat memandu diskusi yang sangat bermanfaat dan relevan bagi kita semua. Public speaking ini bukan hanya sekedar kemampuan berbicara di depan umum, tetapi juga tentang bagaimana sebuah pesan ini dapat disampaikan dengan jelas, diterima dengan baik, dipahami secara utuh, serta memberikan pengaruh dampak positif kepada audiens. Dalam praktiknya, public speaking ini seringkali menjadi keterampilan penting baik dalam dunia akademik, profesional, maupun kehidupan sehari-hari. Namun demikian, salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi banyak orang dalam public speaking ini adalah munculnya rasa tidak percaya diri. Seringkali orang-orang tuh dalam public speaking merasa gugup, terus merasa khawatiran saat berbicara di depan banyak orang. Jadi hal inilah yang kerap akan menjadi hambatan dalam menyampaikan ide dan gagasan secara maksimal. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten dan berpengalaman yang akan membahas topik ini secara lebih mendalam, khususnya bagaimana cara membangun rasa percaya diri dan dalam public speaking. Baik, tanpa berpanjang waktu, marilah kita simak pemaparan materi dari narasumber kita. Kepada narasumber kami persilakan.
Bahasan yang kita simak bersama pada hari ini, jadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri terhadap public speaking ini bukanlah suatu bakat yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, melainkan sebuah keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih oleh siapa saja. Jadi melalui persiapan yang matang, latihan yang konsisten, serta kemampuan dalam pengelolaan pikiran dan emosi. Setiap individu ini tuh memiliki peluang untuk menjadi pembicara yang baik dan percaya diri. Selain itu, kita juga memiliki rasa gugup dan takut adalah hal yang wajar ketika bicara di depan umum. Namun dengan kita membangun pola pikir yang positif, memahami materi yang baik, serta membiasakan diri untuk tampil, dan rasa tidak percaya diri tersebut itu perlahan akan diatasi. Karena kepercayaan diri ini tuh muncul dari proses pengalaman dan kemauan untuk terus belajar secara serta memperbaiki diri. Semoga materi yang telah disampaikan pada hari ini dapat memberikan wawasan baru, motivasi, serta manfaat bagi kita semua, khususnya dalam mengembangkan kemampuan public speaking di lingkungan akademik maupun di kehidupan sehari-hari. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat informatif, inspiratif, dan bermanfaat. Kemudian saya akan kembalikan kembali kepada MC. Baik, saya ingin bertanya beberapa hal tentang public speaking ini. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi blank saat kita berpresentasi? Lalu, apakah introvert ini bisa menjadi public speaking yang baik? Dan yang terakhir, saya ingin bertanya, seberapa penting improvisasi saat presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Karena pada kesempatan ini saya Niciko akan membahas mengenai strategi meningkatkan kepercayaan diri dalam public speaking dan juga presentasi. 1. Pentingnya public speaking dalam kepercayaan diri. Public speaking bukan sekedar kemampuan berbicara di depan umum. Public speaking adalah kemampuan menyampaikan pesan secara efektif sehingga audiens dapat memahami, menerima, bahkan terpengaruh oleh pesan yang kita sampaikan. Menurut Stephen Lucas dalam bukunya The Art of Public Speaking, keberhasilan seseorang dalam berbicara di depan umum sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental dan penguasaan materi. Artinya, kemampuan teknis saja tidak cukup. Mental yang siap dan rasa percaya diri juga menjadi faktor penentu. Kepercayaan diri memberikan beberapa dampak besar, seperti suara terdengar lebih jelas dan stabil, bahasa tubuh juga terasa lebih terbuka dan meyakinkan, kontak mata lebih natural, dan juga pesan yang disampaikan terasa lebih kredibel. Sebaliknya, ketika tidak seorang percaya diri, biasanya terlihat dari gemetar, terlalu cepat berbicara, menghindari kontak mata, atau terlalu banyak menggunakan filter words seperti anu, atau jadi, gitu-gitu. Karena kita bisa dikatakan bahwa kepercayaan diri adalah fondasi utama dalam public speaking. 2. Faktor penyebabnya kurang percaya diri. Rasa tidak percaya diri sebenarnya adalah hal sangat manusiawi. Hampir semua orang pernah mengalaminya. Beberapa faktor yang sering menjadi penyebab antara lain seperti takut dinilai atau dikritik, kurangnya persiapan, dan juga pengalaman buruk sebelumnya, tidak mengenal audiens,
Ketidaktahuan tentang siapa yang akan mendengar kita juga bisa meningkatkan kecemasan. Dalam teori communication, dikemukakan oleh James, kecemasan berbicara di depan umum adalah fenomena umum yang dialami banyak orang. Namun kecemasan tersebut bukan sesuatu yang permanen. Ini juga bisa dikelola dan juga dikendalikan melalui latihan strategi yang tepat. Jadi, pentingnya untuk kita paham bahwa rasa gugup bukan tanda kelemahan, tetapi juga bahwa kita peduli terhadap penampilan gitu. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Beberapa yang bisa diterapkan seperti persiapan yang matang, karena persiapan adalah kunci, dan juga yang bisa dilakukan tuh membuat outline atau kerangka materi, memahami poin utama, bukan menghafal data demi kata, menyiapkan ilustrasi pendukung, karena menghafal teks justru kadang beresiko. Sebaiknya memahami alur membuat lebih fleksibel. 2. Latihan secara konsisten. Latihan akan membentuk kebiasaan, seperti latihan depan cermin, merekam diri sendiri untuk mengevaluasi gestur tubuh gitu. Terus juga semakin kita sering melatih diri, semakin terbiasa otak menghadapi situasi berbicara di depan umum. Ada juga teknik pernafasan. Gugup juga bisa dilakuin dengan teknik pernafasan. Bisa dengan cara sederhana, seperti tarik nafas, tahan nafas, hembuskan nafas, karena teknik ini juga membantu sistem saraf dan tubuh menjadi lebih rileks sebelum tampil. Ada juga positive self-talk. Pikiran kita sangat mempengaruhi performa. Daripada berkata, saya takut salah, ubah jadi saya sudah mempersiapkan diri dan saya siap memberikan yang terbaik. Pola pikir tersebut akan mempengaruhi bahasa tubuh dan ekspresi wajah kita secara otomatis. Dan yang terakhir ada juga mengenal audiens. Salah satu caranya meningkatkan percaya diri adalah kita memahami siapa yang kita hadapi. Ketika kita tahu kepada siapa kita berbicara, kita akan lebih mudah menyesuaikan komunikasi dan merasa lebih nyaman. Adapun aspek verbal dan non-verbal dalam public speaking. Menurut Albert, efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh unsur verbal dan non-verbal. Artinya, isi pesan harus selaras dengan ekspresi dan juga bahasa tubuh. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri dalam public speaking bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dilatih dengan persiapan matang, latihan konsisten, pengalaman kecemasan, pola pikir positif, serta penguasaan aspek verbal dan non-verbal. Maka setiap orang memiliki peluang untuk tampil lebih percaya diri di depan umum. Karena pada akhirnya bukan tentang menjadi sempurna di depan audiens, tetapi tentang berani menyampaikan pesan dengan tulus dan terstruktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan narasumber atas diskusi yang sangat berguna, bermanfaat, dan sangat-sangat insightful ya. Semoga seminar hari ini dapat memberikan manfaat serta meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan public speaking and presentation. Akhir kata, apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan seminar ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa semuanya.